Pak. Saya mahasiswa semester 4 di kampus Teknik Madura Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ilham Chandra. Saya mahasiswa semester 4 Manajemen Informatika dari Teknik Madura Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnarif, umur saya 20 tahun dan saya mahasiswa di salah satu kota Bandung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adlan Japar Sidi. Saya salah satu mahasiswa di STIMIK Madura Indonesia. Menurut saya, bisnis digital itu usaha yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjalankan operasionalnya. Misalnya, jualan online lewat marketplace atau media sosial, jadi gak harus punya toko fisik. Yang penting bisa menjangkau pelanggan lewat platform digital. Bisnis digital adalah model bisnis yang menggunakan teknologi digital sebagai fondasi utamanya, dari proses produksi, pemasaran, sampai transaksi. Biasanya sudah otomatis terintegrasi dengan sistem dan mengandalkan data buat ambil keputusan. Buat saya, bisnis digital itu ruang di mana kreativitas, teknologi, contohnya kayak content creator, desain digital atau bikin aplikasi produk bisa digital. Distribusinya lewat internet dan skalanya bisa besar tanpa perlu modal fisik yang banyak gitu. Secara definisi, bisnis digital adalah transformasi dari bisnis konvensional ke dalam bentuk digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Prosesnya melibatkan digitalisasi produk, layanan, dan model bisnis. Bisnis digital, menurut gue sih itu bisnis yang jalan lewat internet. Apapun yang kita jual asal lewat platform digital, entah itu Shopee, Instagram, sampai website sendiri, itu udah bisa dibilang bisnis digital. Jujur, sekarang peluangnya besar banget. Nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2024 aja udah tembus 1.420 triliun. Dan itu terus naik setiap tahunnya. Sektor kayak e-commerce, fintech, sampai layanan digital, semua butuh yang ngerti teknologi dan bikin sistem ngatur data, sampai jaga keamanannya. Sebagai mahasiswa manajemen informatika, kita punya peluang kerja yang luas banget. Apalagi kalau kita bisa gabungin skill teknis sama pemahaman bisnis. Resikonya banyak ya, yang paling umum itu kayak phishing, di mana data kita bisa dicuri lewat email atau link palsu. Terus ada ransomware, yaitu sistem kita dikunci oleh hacker dan diminta tebusan. Belum lagi kalau sampai ada kebocoran data pelanggan, itu bisa bahaya banget buat reputasi bisnis. Makanya penting banget buat kita sebagai orang IT ngerti basic soal keamanan cyber dari sekarang. Menurut gua perannya besar banget. Banyak UMKM yang baru mulai go digital tapi masih minim soal keamanan data. Kita sebagai mahasiswa bisa membantu mereka, misalnya kasih edukasi sosial, password yang aman, cara backup data, atau bahkan bantu pasang sistem sederhana bisa data pelanggan nggak gampang bocor. Nggak harus rumit, tapi hal kecil itu udah bisa bantu mereka banget. Menurut gua perannya besar banget. Banyak UMKM yang baru mulai go digital, misalnya kayak keamanan data. Kita sebagai mahasiswa bisa membantu mereka, misalnya kasih edukasi soal password yang aman, cara backup data, atau bahkan bantu pasang sistem sederhana biar data pelanggan nggak gampang bocor. Nggak harus yang rumit, tapi langkah hal kecil udah bisa bantu banget. Kalau dari data masih banyak yang belum siap. Bahkan riset dari Cisco bilang cuma 12% perusahaan di Indonesia yang benar-benar siap hadapi serangan cyber. Banyak yang masih anggap remeh. Mungkin karena mikir, bisnis saya masih kecil, gak bakal jadi target. Padahal justru banyak yang kecil itu sering jadi sasaran karena keamanannya lemah. Jadi menurut saya, kesadaran masih perlu banget ditingkatkan. Kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Misalnya, belajar soal basic keamanan, ikut pelatihan online, atau terlibat dalam komunitas IT. Terus kalau ada proyek kampus atau magang, coba deh kasih ide soal keamanan sistem walaupun sederhana.
kalau bisa bantu juga edukasi orang sekitar, apalagi UMKM. Hal-hal kecil yang kayak ngajarin pentingnya tuh FA atau cara hindari link jebakan itu udah sangat membantu sih menurut gua.